Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kembali kami datang kepadamu. Kami akan merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu itu akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan baca Alkitab kita di dalam Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Sebab itu marilah kita tinggalkan azas-azas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui. Sekali lagi demikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau padang tanah itu menghasilkan semak dan duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Baik, di dalam firman Tuhan Ibrani mengatakan bahwa ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui lagi. Sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Baiklah, kita sebagai anak-anak Allah, kita itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Masa kita meninggalkannya? Dia dari surga turun ke bumi sebagai manusia untuk rela menebus dosa-dosa kita. Harusnya kita harus melayani dong. Seperti Bapa di dunia kita, begitu sayang kepada kita, anak-anaknya. Apalagi Bapa yang di surga, Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Menjadi tua itu adalah suatu kepastian, tetapi untuk menjadi dewasa itu adalah pilihan. Seorang harus menetapkan pilihannya sendiri. Begitu juga dengan seorang atlet atau juara, dia harus menentukan dirinya. Saat ini sedang diselenggarakan PON, Pekan Olahraga Nasional di Papua. Begitu sorak-sorai gembira ketika seorang juara menjadi seorang juara. Mereka sebelumnya mereka berlatih sedemikian rupa untuk fokus kepada piala. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Allah, kita fokus saja kepada Tuhan Yesus. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke samping, jangan melihat beban-beban hidup kita, tetapi kita melihat saja kepada Yesus Kristus. Penulis surat Ibrani mengharapkan setiap orang Kristen bertumbuh dan berkembang terus-menerus. Dan karena proses belajar dan menghidupi kebenaran Allah tidak pernah selesai sampai hayat kita di dunia. Meskipun menjadi dewasa rohani bukanlah perkara yang gampang. Setidaknya ada niat di dalam hati kita bahwa kita harus bertobat, tidak meninggalkan Allah kita yang begitu baik kepada kita. Kita harus menjadi dewasa rohani. Jadi kita harus bersekutu bersama-sama dengan orang-orang kudus. Boleh kita sebagai pekerja, kita tetap berbaur dengan dunia. Tetapi kita harus jadi lilin yang menyinari, seperti lilin yang menyinari dalam kegelapan. Jangan kita terhanyut oleh keadaan dunia ini. Mengapa kedewasaan rohani sangatlah penting bagi anak-anak Allah? Yang pertama, agar kita tidak mudah menyerah dalam iman. Saat diterpa badai kehidupan, ketika kita menghadapi masalah, kita akan menjadi kuat ketika firman Tuhan atau Alkitab menjadi landasan kehidupan kita. Jadi kita tidak mudah goyah seperti pohon beringin berakar di bawah. Jadi kita harus
menanamkan dalam diri kita adalah firman Allah yang hidup ada dalam diri kita. Yang kedua, agar tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pengajaran yang menyesatkan jiwa, kita tetap teguh kepada firman Tuhan. Yang ketiga, agar kita tidak meletakkan dasar pertobatan pada perbuatan yang sia-sia. Kita diterangi oleh Allah senantiasa sehingga dapat memahami dengan baik rahasia-rahasia kebenaran Allah. Jangan bosan-bosan dan jemu-jemu akan belajar akan Alkitab dan firman Tuhan. Karena disitulah adalah nafas kehidupan bagi orang Kristen. Kemudian agar kita tidak juga egois, kita cuma pendem aja kebaikan-kebaikan Allah, kita tidak men-sharingkan, tidak memberitakan kabar Injil bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Kita harus memberitakan Injil, kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dan juga semua manusia di bumi ini. Dengan demikian kita mengisi hidup ini setiap hari Tuhan, persekutuan doa supaya kayak disentul itu oikos. Jadi kita semakin menguatkan, saling sharing akan firman Tuhan, saling berdoa, saling mendoakan supaya kita semakin dikuat seperti tumbuh-tumbuhan itu disirami oleh air. Begitu juga dengan kita akan menjadi membangkitkan untuk akan cinta akan firman Tuhan. Pada dasarnya Allah menghendaki setiap anaknya memiliki komitmen untuk bertumbuh ke arah kedewasaan penuh. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk menetapkan pilihan agar hati dan hidup kita penuh dengan sukacita. Dalam hal ini seseorang membutuhkan kesungguhan, ketekunan, rela dibentuk oleh Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Hanya orang yang memiliki kedewasaan iman yang akan dimampukan oleh tetap teguh dan bertahan, sekalipun harus menghadapi tekanan hidup yang berat. Jadi janganlah berhenti belajar dan bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Terima kasih, itulah sharing firman Tuhan yang saya sampaikan di dalam Ibrani. Kiranya firman Tuhan itu dapat menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati dan melayakkan kami untuk menyampaikan akan sharing akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi kekuatan atau menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.